Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat holistik sekalian, ketemu lagi ya dengan kajian holistik dan permasalahan-permasalahan kesehatan yang nanti akan dibahas secara holistik. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas terkait dengan kehamilan, Pak Puji ya. Jadi kehamilan dalam artian untuk apa? Ibu-ibu yang mengandung ya, dalam artian informasi itu kan kadang-kadang kurang sekali ya, dalam artian bagaimana seharusnya memelihara kehamilan selama masa trimester pertama, kedua, ketiga. Nah, dalam artian itu kalau secara holistik itu seperti apa untuk dalam artian penjagaan kehamilan, gimana supaya nanti dalam artian satu, selama masa kehamilan itu tidak ada namanya, dalam artian ya keluhan-keluhan minimalis lah, dalam artian minim sekali, dalam artian sehingga ibu itu bisa beraktivitas secara normal, meskipun ya tetap ada bedanya juga, tapi masih tetap beraktivitas dalam artian normal dengan kondisi bayi yang sehat sampai dengan masa persalinan, dalam artian energinya tetap terjaga, kondisi yang pastinya sang jabang bayi juga sehat, dalam artian nutrisinya selama kehamilan terpenuhi. Mungkin kalau secara dari holistik apa yang mesti dipersiapkan ya Pak Puji terkait dengan mungkin nutrisi, mungkin juga terkait dengan emosi ya, emosi karena itu juga mempengaruhi kondisi jabang bayi. Monggo nanti Pak Puji mohon penjelasannya terkait dengan terkait dengan masa kehamilan ini. Jadi kehamilan itu yang kita pahami dalam perjalanan 20 tahun ini ada dua sifat dan karakter rahim perempuan atau sifat daripada tubuh si ibu yang sedang mengandung. Yang pertama, sifat tubuhnya dingin, ini yang paling banyak. 80% lah. Yang sifat tubuhnya panas ini sekitar 20%. Ini data yang ada di seluruh Indonesia berdasarkan data WA, Telegram yang terkumpul dari foto lidah dan sebagainya selama berapa tahun ini ya. Nah, kemudian dalam pola penjagaannya dari kehamilan itu berbeda. Tuh. Nah, kehamilan trimester pertama itu biasanya sibuk dengan yang namanya mual muntah. Mual muntah ya. Mual muntah. Nah, mual muntah ini itu bisa sampai, ini idenya ketika saya melihat teman saya itu sampai 7 bulan mual. 7 bulan berarti. 7 bulan, jadi nggak makan dikit banget ya. Tapi bayinya tambah besar kan, berarti dia ngambil nutrisi ibunya. Dari ibunya berarti. Nah, iya, karena makannya sangat jarang, makan sedikit mual itu sampai masuk rumah sakit 2 kali. Dari itu ada persoalan apa itu? Terus saya cari dari data-data, belum ketemu polanya. Pola itu ketemu ketika kita sudah bisa membagi tipe karakter tubuh manusia. Baru ini toh masalahnya. Kemudian saya dapat data-data dari kitab-kitab kuno tentang ramuan-ramuan yang digunakan untuk kehamilan di semester pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian polanya, jenis ramuannya banyak itu polanya. Kemudian saya lihat di pola, kalau kita udah belajar klasifikasi tanaman, maka kita ngelihat ini arah kerjanya sifatnya menghangatkan. Sifatnya ini melancarkan sirkulasi. Ini sifatnya kombinasi dan sebagainya, itu bisa dilihat. Nah, dari kasus yang paling banyak itu kasus defisien yang paling banyak, itu kasus kelemahan. Jadi rahimnya lemah, fisik ibunya lemah, dingin, energinya lemah terutama. Sehingga muncul mual muntah, jadi sistem cernaannya lemah sekali. Maka ide itu melahirkan gagasan membuat komposisi yang namanya dulu itu mual muntah hamil. Saking bingungnya ngasih nama gitu. Jadi hanya saya tulis mual muntah kondisi kehamilan. Berarti ramuannya itu juga yang anti mual tapi menguatkan kandungan. Itu sudah teruji menguatkan kandungan berdasarkan literatur yang sudah ada. Itu. Ini jadi lengkap sebenarnya, literatur di dunia ini lengkap kalau kita mau nyari ya. Nah, udah ketemu ini dikenal untuk bisa menjaga kehamilan, membuang mualnya,
Tapi sifat ramuannya itu hangat, kerjanya ke limpa lambung misalnya kayak gitu. Oh berarti ini sifatnya hangat, bisa untuk menghilangkan mual sekaligus untuk dan aman untuk ibu hamil yang tipenya itu. Tipe Defisien dingin. Nah, itu. Hanya dibuatlah itu. Karena jumlah pasar yang paling banyak tipe defisien, maka saya buatlah susu. Karena susu itu paling mudah satu nambah nutrisi, satu kita tambah untuk menghilangkan mual. Keluhan-keluhan Nah, ya. ini begitu dilepas banyak yang cocok alhamdulillah. Yang tipe defisien loh ya, yang lidahnya pucat itu. Dia dapat nutrisi ya dari susu kambingnya, tapi dia juga dapat energi untuk menghilangkan mualnya. Terus menjaga kandungan sekaligus itu. Tapi ketika mualnya sangat hebat, ini susu itu kan lembab, jadi mengurangi sifat kerja anti mualnya. Ini berkurang sebenarnya karena ini susu. Maka ketika dia sudah sangat berat, harus bentuknya tidak boleh ada susu, supaya ini kerjanya maksimal. Itu yang pertama. Kemudian naik grade ketika dia kondisi kayak gini, komposisinya naik grade, yang anti mualnya tinggi. Nah itu baru bisa. Nah, itu. Tapi tidak bisa digunakan untuk tipe tubuh yang panas, stagnan. Misalnya saya kalau minum es atau minum es atau makan yang kecut kayak makan yang asam-asam lah, jeruk nipis dan sebagainya, yang kecut lah ya, mualnya hilang. Nah itu beda. Tidak bisa disamakan dengan yang kalau itu kan contoh ya, ini kapulaga. Kapulaga itu anti mual dan jaga janin. Itu ya, itu terutama kapulaga yang dari India itu. Jadi yang kalau kita makan nasi mandi, nasi kapsah gitu, itu ada itu dari yang dari Arab itu. Nah itu seperti itu. Jadi anti mual sekaligus untuk memperkuat kandungan itu. Nah dalam perjalanannya karena ini banyak dijumpai kesukaannya adalah dalam bentuk susu, maka kita buatlah susu itu, tapi basic dasarnya susu kambing yang lebih hangat dibanding susu sapi. Jadi satu lagi ini karena bahas susu sapi kambing ya, susu kambing dan sapi itu jangan ditarungkan. Ini Allah yang ciptakan semua itu, karena keduanya punya energi yang berbeda. Maka pada orang yang tipe tubuhnya cenderung lebih dingin, saya mengarahkan ke susu kambing. Ya. Karena apa? Harusnya ada yang lebih tinggi lagi untuk hangat lagi, susu onta. Onta ini jadi ada masalah itu. Kalau di sini nggak ada ya, kita jangan memaksakan diri. Kalau di Arab sana banyak onta gitu. Nah kalau banyak onta, susu onta lebih panas daripada susu kambing. Itu. Nah tapi kalau susu onta kemudian dibuat terus komposisinya cuma sekian liter gitu, ya namanya susu rasa onta gitu. Bedanya di situ. Nah ketika ini dibuat dan kemudian digunakan untuk ibu hamil, nah ini kan warnanya coklat ya, rasa coklat ya. Nah rasa coklat lembab lagi. Tambah ada doping dari susu jadi dan coklat itu. Susu dan coklat itu lebih lembab. Nah ketika misalnya ada creamernya tambah kering dia kering dan dingin kering. Itu harus komposisi pembuang mualnya itu berkurang jauh. Maka harus dicari bahan yang anti mualnya itu lebih tinggi, lebih kuat sehingga bisa membantu menetralisir daripada. Maka ada orang yang minum susu nek, akhirnya jadi minum susu kok ini minum susu ini nggak nek itu karena anti mualnya ada, anti lembabnya ada di situ. Nah ini yang harus kita pahami, dimengerti supaya apa? Kita bisa menghadirkan produk yang memang dibutuhkan di pasar. Jadi produk itu risetnya berdasarkan kasus-kasus yang ada, kemudian pola-polanya kita pelajari, kemudian baru kita keluarkan. Produk itu sesudah kita trial sendiri. Trial sendiri teman-teman yang hamil dan ini, terus reaksinya gimana, terus dipelajari lagi cara kerjanya, literatur dicari lagi dan sebagainya, sampai jelas baru kemudian kita cobakan. Hasilnya bagus, baru kemudian kita keluarkan dalam bentuk produk yang bisa kita berikan kepada masyarakat gitu. Jadi prosesnya panjang. Panjang itu. Kemudian
kasus-kasus, banyak kasus dikumpulkan, diteliti penyebabnya Nah, apa, itu dipakai ini dulu, ramuan dulu, ternyata ramuan hasilnya bagus itu. Sebelum nyusun ramuan itu harus ada literaturnya yang jelas. tetap Kalau literaturnya nggak jelas, nggak berani. Kenapa? Ini hamil loh, jangan main-main dengan orang lagi hamil gitu. Nah, makanya ketika saya meneliti lagi ada permintaan apa? Ini sering ibu hamil, kakinya bengkak, tensinya tinggi, hanya dipacu. Wah itu kan jadi ini. Saya cari literaturnya, ternyata ada komposisi yang mengarah ke sana. Oh kayak gini cara nyusunnya kayak. Jadi cara nyusunnya itu unik gitu. Saya begitu kasus itu ada, kasus itu kejadian di Brunei ketika saya ngisi di Brunei, istrinya hamil, tensinya 190. Terus dipacu, nggak keluar-keluar. Akhirnya hari kedua istrinya diculik, dibawa ke tempat pelatihan. Ketemu lagi saya lihat, saya tanya dan sebagainya, udah minum ini. Begitu minum Pak nggak ada reaksinya Pak sampai sore, nggak ada. Saya tanya, dikasih obat penurun tensi nggak? Iya. Minta ke dokternya dihentikan bisa enggak gitu. Ya Pak, minta dihentikan. Begitu dihentikan, tensi dari 190 langsung turun 160. Jangka 1 jam. Terus sore sudah 120, bukaan pertama. Dan itu kasusnya nggak cuma sekali yang tensinya tinggi, kakinya bengkak. Terus saya pelajari lagi. Jadi di literatur ada, saya coba gunakan dari literatur itu, kemudian ketika berhasil, saya analisa lagi. Kenapa bisa cara kerjanya begitu? Oh, ini campurannya sekian persen, cara kerjanya begini. Kalau campurannya itu dirubah, persentasenya buyar. Jadi sangat detail. Saya lihat luar biasa orang zaman dulu dalam menyusun sesuatu, memahami sesuatu. Makanya persentase keliru 5%. Itu Bisa fatal. Ini contoh di luar ini ya, kita bicara tentang ada orang stroke ya. Saya kasih ramuan, Pak bisa nggak orang bisa minum itu yang ngecas ini hilang jangka 2 hari lah, ininya yang ngiler itu hilang. Kemudian dia sudah mulai bisa ngangkat kakinya dan progresnya luar biasa cepatnya. Gitu. Saya ditantang lagi, Pak bisa nggak bikin yang lebih hebat lagi? Harganya dinaikkan nggak apa-apa, orangnya mau beli gitu. Jiwa peneliti kan ditantang gimana? Waduh, iya dong. Gitu. Ada kasus nih Saya rubah 5% saya, 5% saya rubah. Saya ganti, saya tambahi jamur lingsi waktu itu. Stroke lagi. Balik lagi berarti itu ya. 5% itu ngalahkan 95%. 5%. Berarti jamur lingsi itu kerjanya berarti kuat banget ya. Kuat itu. Dan dia bisa menghabisi yang tidak sejalan dengan yang lain. Iya, itu seperti itu. Dari situlah saya pengalaman. Pasat bumi juga kerjanya cepat, kuat sekali dan itu bisa menghabiskan yang kalau itu perbandingannya 90-10 itu. Jadi ramuan hangat 90 itu 10 baru bisa ngimbangi. Tapi kalau pasat buminya 20 udah habis itu yang 80. Jadi ini kembali ke sini dengan melihat apalagi bab wanita hamil, apalagi kesulitan untuk kontraksi, itu kan banyak sekali kesulitan untuk kontraksi. Kalau dia kelemahan energi, maka beri energi, maka dia akan kontraksi sendiri. Dan itu ketika energinya ke bawah ya, kalau mau melahirkan, misalnya menjelang kelahiran itu testimoninya banyak gitu. Begitu kita kasih penguat energi, itu mau apa saja bentuknya yang sifatnya menguatkan energi, terutama ke bawah, itu dikontraksi sendiri. Misalnya ibunya udah lemah sekali kayak gitu, ini bisa bukaan sendiri. Aneh kan, lucu kan, tubuhnya ini. Ada lagi yang sudah sesar 3 kali, 2 kali sesar, itu besoknya ngelahirin normal. Jarang loh Pak, itu dalam artian kan biasanya kalau ya informasi yang setelah 1, 2 sesar berarti peluang ketiganya yang pastinya persoalannya karena tidak diperbaiki sistem tubuhnya. Nah itu kemudian saya juga dulu bahasanya kayak gitu, kalau ini nggak ada pilihan lagi. Terus saya pelajari, Allah itu menciptakan manusia bisa melahirkan sampai usia 50 tahun. Zaman dulu bisa melahirkan 15, 20 anak, 18, 17 anak. Maksud orang sekarang baru ngelahirin 1 nggak bisa.
2 itu sudah lemes, kan aneh. Ini tidak sunatullah. Nah kita sunat, kenapa persoalannya itu? Hanya dari itu berpikir kayak gitu, nggak mungkin Allah salah dalam menciptakan. Ada sesuatu apa yang membuat manusia itu jadi keluar dari fitrahnya. Nah itu yang kita pelajari. Nah ketika kita pelajari, oh energinya lemah. Nah selama ini dia dipacu tapi energinya nggak dikembalikan. Nah, ketika kita mencoba dari kehamilan yang berikutnya diperbaiki energinya dengan pola makan, dengan ramuan yang tepat, misalnya minum ramuan yang tepat yang memang digunakan untuk tipe-tipe seperti itu dengan kajian-kajian yang banyak yang ada di literatur, itu perkembangannya bagus dan bisa kontraksi. Ada yang sampai melahirkan itu tidak kerasa, tahu-tahu udah keluar. Jadi nyaman, kayak melahirkan nggak terasa sakit, kan itu impian. Itu anak berapa Pak biasanya? Anak kedua, ketiga. Biasanya kan yang pertama susah ya, yang kedua udah mulai gampang, cepat, 3 gampang lagi kan biasanya seperti itu. Iya biasanya kayak gitu. Nah ini ada anak yang kedua, ada ini anak yang pertama itu biasanya cuma 2 jahitan, terus kontraksinya nyaman itu. Nah kita lihat dari persoalan-persoalan. Ada yang kemarin, Pak ini sudah pakai energi kok bukaannya nggak nganu, kirim foto lidahnya sebelah. Begitu kok ini salah ngasihnya. Iya. Begitu dikasih yang seberangnya, yang beda, datang langsung diminum, sorenya lahir. Jadi persoalan ketika salah dalam memberi itu masalah. Yang sekarang yang jadi persoalan, yang disalahkan ramuannya, herbanya. Betul. Allah menciptakan ramuan itu, menciptakan herba itu atau tanaman itu, ya begitu. Nggak ada kesalahan sedikit pun. Tidak ada Allah menciptakan salah. Yang salah kita manusia tidak menetapkan apa yang Allah ciptakan sesuai dengan tujuan penciptaan. Garis bawah ya. Jadi menempatkan tanaman yang Allah ciptakan sesuai dengan tujuan penciptaan. Akhirnya jadi masalah. Terus kita salah-salahkan itu. Nah kalau Allah nggak terima gimana? Terus diambil, dikeluarkan dari bumi. Nah, itu kan. Nah ini masalah akidah. Betul. Itu gambarannya seperti itu. Nah ini paling tidak sedikit banyak kita bicara tentang masalah kehamilan, tapi berkait dengan persoalan-persoalan itu. Terus kemudian ASI-nya tidak keluar, nanti bayinya kuning dan sebagainya. Itu bahasan-bahasan yang sebenarnya ada beberapa hal yang patut kita rubah sebenarnya. Jadi kata kuncinya dari semua yang kita bicarakan, sebenarnya manusia hari ini pola makan, pola hidupnya sudah keluar dari fitrahnya. Ketika keluar dari fitrahnya, maka terjadi penurunan kemampuan dia sebagai manusia, terutama kalau ibu hamil, keluarlah dia kemampuannya dari fitrahnya sebagai perempuan untuk bisa melahirkan anak yang banyak. Karena baru sedikit aja sudah leto semua. Ya rata-rata kan berarti nah, kan itu 2, 3 ini udah berarti stop itu kan. Itu kayaknya punya anak 6, 6 gitu. Padahal zaman dulu 6, waduh 6 sedikit lah, saya 15. Nanti yang satunya saya 12, saya 10. Jadi ketika bicara 10 itu bicara wajar. 6, 7, 8 itu anak wajar. Zaman dulu. Sekarang kenapa tidak wajar? Aneh kan? Manusianya tetap sama, umurnya juga berkurangnya sedikit lah. Enggak nih. Berarti kan harus kemampuan untuk ininya tetap Allah ciptakan tetap. Nah, kata kuncinya berarti kita harus kembali bagaimana mengembalikan tubuh ini kepada fitrahnya. Maka dia akan mempunyai kemampuan lagi untuk hamil dan melahirkan dalam posisi sebagaimana yang tujuan Allah menciptakan perempuan itu. Kata kuncinya di salah itu. Sama nih Pak, dalam artian gini kan, ketika dalam artian untuk selama kalau berdasarkan informasi dan pengalaman ya, dalam artian ketika masa kehamilan biasanya lebih selektif, dalam artian dokter memberi agak selektif terkait dengan pemberian obat dan suplemen. Biasanya kan yang sering banget diresepkan, satu penguat kandungan, yang kedua itu biasanya kayak semacam vitamin asam folat itu. Dalam artian terkait dengan yang peristiwa tadi tidak Pak, yang terkait dengan Brunei ya, berarti kan dalam artian gimana sih cara holistik memandang dalam artian terkait dengan obat dokter, karena dalam artian kan seperti tadi dikatakan ketika itu tidak pas, itu ketika tanaman atau obat tidak pas diberikan sesuai dengan peruntukannya, dalam artian kesembuhan lah itu kan, kesembuhan akan menjauh. Dalam artian gimana dengan dalam artian untuk
terkait dengan Obat, produk kimiawi lah dalam arti, karena kita juga harus objektif ya dalam Ya. arti memandang terkait dengan itu juga. Sekarang pertanyaannya, obat kimia nyontoh siapa? Tanaman kan? Iya, Berarti hukumnya sama. sama ya dalam Sama. Jadi obat dokter, obat kimia nggak ada masalah. arti, Boleh diminum sepanjang itu tadi yang mungkin kajiannya agak berbeda. Iya. Kalau kita memandang obat kimia pun sama sifatnya. Rantai bangunnya misalnya CH kayak gitu, dia arahnya apa? Sifatnya dingin atau sifatnya panas? Iya. Sama. Nggak ada misalnya vitamin C itu masuk ke kategori kita itu dingin kering. Itu cocoknya untuk orang yang lembab panas. Tapi kalau orang yang lembab dingin, vitamin C nggak cocok. Itu misalnya asam folat misalnya banyak terdapat di sayuran kan. Dia sifatnya lembab. Secara umum sayuran manusia kalau dia tipenya panas, lalapan bagus, terus kayak pecel bagus. Tapi bagi orang tipe dingin, tumislah. Karena tumis akan membuat menjadi lebih hangat, jadi lebih mudah dicerna. Itu jadi teknik aja sebenarnya. Jadi teknik cara makan untuk menyesuaikan dengan kondisi tubuhnya. Jadi Allah ciptakan kemampuan kan untuk adaptasi. Jadi ketika diberi, kalau saya kan, kamu diberi apa? Diberi ini sama dokter gitu. Diminum gimana? Nyaman. Oh berarti cocok. cocok ya berarti. Itu kita diminum saya jadi pusing ya. Oh berarti nggak cocok, jangan diminum. Itu aja sebenarnya, simple. Obat ramuan herbal sama nggak? Sama. Ketika minum nyaman, enak, perubahannya kayak gini. Kalau minum jadi pusing, berarti nggak cocok. Selesai, sama. Berarti tetap sama ya dalam Sama. artian tidak ada perbedaan antara dalam artian memandang ketika itu diberikan cocok, terdapat menuju ke arah kesembuhan, biasanya itu Ya, tidak ada masalah dalam artian mau kimiawi, mau herbal, apa tanaman obat itu nggak ada masalah. Itu yang penting dalam artian tujuan untuk kesembuhan itu bisa didapat. karena nggak mungkin lah dokter ngasihkan untuk bikin orang jadi itu nggak mungkin lah. Gitu. Istilahnya dia akan berusaha memberikan sesuatu yang terbaik. Cuma tadi sifat karakter obat tanaman itu punya sifat dan karakter. Ini sendiri-sendiri. saya yang ngasih mungkin tambahan supaya jadikan perhatian lah. Iya. Jadikan ya mungkin informasi tambahan bahwa setiap ramuan mau kimia mau dari alami itu punya sifat dan karakter. Maka herba pun ada kontraindikasi. Tetap berisiko ya Berisiko ketika didapat ya. ketika makanya tadi dari literatur yang kita cari, lihat literatur untuk kasus apa. Jadi untuk kehamilan yang seperti apa, dengan gejala seperti apa, dengan tipe karakter tubuh yang seperti apa, itu ada literaturnya. Jadi tidak sembarangan memberikan. Jadi harus ada kajian, belajar dulu, baru kemudian ini tipenya kayak gini. Itu seperti itu. Ya, kembali lagi ya, sahabat holistik ya. Jadi emang tetap harus informasi itu harus benar detail dan dapatkan informasi sebenar-benarnya, dalam artian ini untuk meminimalisir adanya kontraindikasi gitu, dalam artian ada efek yang tidak kita inginkan, apalagi terkait dengan masa-masa kehamilan, masa-masa rawan, dan itu yang pastinya resiko yang dipertaruhkan adalah kondisi jabang bayi dan kondisi ibu ya, karena yang pastinya semua berharap bahwa bayi yang lahir akan sehat dan ibunya juga tetap sehat dan tidak ada masalah Tapi apapun. satu catatan ke teman-teman yang sahabat holistik, ketika memang kita mengharuskan dalam kondisi berat ya, kondisi berat mengharuskan harus karena terlilit, janin terlilit, kemudian kondisi ketuban sudah habis, membahayakan, maka pilihan sesar atau pilihan operasi itu menjadi pilihan ketika antara nyawa dipertaruhkan. Itu istilahnya nyawa. Ini apa ini logikanya ketika ini nanti resikonya kayak gini kemudian kita putuskan, itu enggak ada persoalan, nggak masalah gitu, supaya teman-teman karena herbalis jadi alergi dengan sesar, bukan begitu. Tapi ingat itu ada pilihan ketika dalam kondisi yang sudah antara iya dan tidak, terus logika berpikirnya udah nyampe, ini nggak bisa sesar, saya kan udah sesar aja sebulan. Wong istri saya juga anak ketika sesar, ketika pilihan kayak gini ya sudah sesar. Karena logis gitu. Kecuali bisa ngelahirin sendiri suruh sesar yo lucu kan. Nah, itu aja. Karena itu yang lain kan sering juga ya, apa sesar ya. Makanya tetap harus dikembalikan lagi ke ahlinya, karena masing-masing juga punya pertimbangan yang pastinya tujuannya yang pastinya untuk keselamatan ibu dan
adaptasinya. Demikian sahabat holistik, ketemu lagi dalam kajian-kajian holistik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.